Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, untuk hari ini kita belajar tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah sujud sahwi. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena ragu atau lupa. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Bacaan sujud sahwi yaitu Subhanal man la yanamu wa la yashu. Sekali lagi, Subhana man la yanamu wa la yashu. Sujud sahwi ini dilakukan sebanyak 2 kali dan dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua, lalu dilanjutkan dengan salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan juga lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh dan juga sombong, dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang-orang yang membaca dan mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Adapun ayat sajdah dalam Al-Quran yaitu surat Ar-Ra'd ayat 15, surat As-Sajdah ayat 15, surat Al-A'raf ayat 206, surat An-Najm ayat 62, surat Maryam 58, surat Al-Hajj 77, surat Al-Alaq 19, surat An-Nahl ayat 49, surat An-Naml ayat 26, surat Al-Isra ayat 109, surat Shad ayat 24, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Insyiqaq ayat 21, surat Al-Furqan ayat 60. Kemudian bagaimana tata cara sujud tilawah jika di luar sholat? Yang pertama, menghadap kiblat, lalu berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajdah, melakukan takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali. Yang disunahkan juga untuk membaca doa sujud tilawah, yaitu sajjada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekali lagi, sajjada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam seperti biasa. Kemudian tata cara sujud tilawah ketika di dalam sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, maka orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah. Setelah sujud, langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal ia membaca ayat sajdah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Jadi harus tetap bersamaan dengan imam. Apa yang dilakukan imam dilakukan, jika tidak boleh dilakukan. Apa hikmahnya melaksanakan sujud tilawah? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa lebih dekat kepada Allah. Kemudian dijauhkan dari setan dan juga godaannya.
Kemudian meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, maka orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir terkait tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata cara sujud syukur, yang pertama diawali dengan niat sujud syukur, kemudian melakukan takbiratul ihram, kemudian melakukan sujud syukur 1 kali dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian bangun dari sujud, kemudian salam. Hikmah melaksanakan sujud syukur yaitu sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kehidupan sehari-hari Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat, anugerah, dan juga karunia kepada manusia. Yang kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Demikian materi dari saya terkait sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.